Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali perjalanan investasi kita, apakah baik-baik saja atau malah turun. Nanti gue juga akan bahas pertanyaan apakah lebih baik incar capital gain atau dividen. By the way, video ini gue buat tanggal 16 Maret 2024 hari Sabtu. Di tanggal 4 Maret gue top up 1.050.000 guys. Sengaja gue lebihin supaya cukup untuk beli PTBA 4 lot. Gue nggak jadi beli Pegas karena uangnya hanya cukup untuk beli PTBA aja. Bahkan Demas pun nggak kebeli guys. Pengen punya Pegas nggak kesampaian dan harganya sekarang udah naik 9-10%. Ya udah nggak apa-apa, belum rezeki. IHSG ada di 7.328. Naik sedikit dari 2 minggu lalu, tapi dalam 2 minggu ini IHSG sempat ke angka 7.400-an guys. Asing lagi jualan 1,5 triliun hari Jumat kemarin, IHSG langsung turun. BJBR harganya 1.195, turun 10 poin, stabil-stabil aja guys harganya. Demas ada di 161, naik 2 poin dari 2 minggu lalu. Minggu lalu gue pulang ke Jakarta dari Jawa lewat Cikampek. Dari tol kelihatan Ion Mall di Deltamas gede banget. Itu baru jadi kelihatannya, gue baru lihat. Nah dari situ gue jadi pengen koleksi Demas lagi guys. Jadi mungkin gue akan beli Demas lagi kalau harganya belum naik. Laporan keuangan juga udah keluar. Demas ini achieve target dan tahun depan targetnya naik. Menurut gue perusahaan ini manajemennya bagus, sangat hati-hati dia. Kalau bisnisnya berjalan lancar, dividennya bisa lebih baik dari tahun lalu. Potensi dividennya jelas lebih baik dari LPPF. Jadi harga sekarang gue prefer beli Demas daripada LPPF guys. Jadi saham LPPF gue akan diemin aja, lebih fokus ke Demas kayaknya. Kemudian Hexa 6050 naik 50 poin dari 2 minggu lalu. Ini saham yang aneh. Kinerjanya bagus tapi traktornya jarang banget gue temuin di Jakarta. Mudah-mudahan di tempat lain banyak ya guys ya. LPPF turun 55 poin. Laporan keuangan kuartal 4-nya jelek banget sih. Nggak sesuai ekspektasi. Sebetulnya bisa gue switch ini ke Demas karena dividennya akan lebih besar. Tapi karena porsi gue di LPPF kecil, jadi nggak apa-apa, gue tetap keep dan kasih kesempatan buat LPPF guys. Menurut gue perusahaannya masih ada harapan. Kalau harga turun ke 1.500 gue beli lagi kayaknya. Kalau sekarang gue pilihnya Demas. MPMX 1045 turun 10 poin dari 2 minggu lalu. Di situ-situ aja harganya. Laporan keuangannya belum keluar, tapi gue yakin dividen yieldnya di atas 10%. PTBA naik ke 2.840, naik cukup tinggi ini 260 poin. Hampir 10% guys. Buat gue PTBA masih murah. Kalau harga masih di bawah 3.000 merem guys. Beli-beli aja. Cuma gue agak galau antara beli PTBA sama Demas nih kalau sekarang. Kalau untuk saham yang gue belum punya, gue lagi pantau Pegas. Walaupun harganya udah naik banyak, tapi masih menarik menurut gue. Sama satu lagi Tugu. Ini portofolio gue sekarang, PTBA udah positif. Nah kalau yang kayak gini gue jadi bimbang guys, mau beli PTBA apa Demas. Kalau beli PTBA gue average up, kalau beli Demas average down. Ya nanti kita lihat aja pas ada duitnya guys. Sekarang sih masih nggak tahu nih. Sekarang intermezzo dulu. Buat teman-teman yang butuh private online course bisa kontak aja di 0812 8817 8730. Tanya-tanya aja dulu. Ini cocok untuk pemula, belum punya strategi yang cocok, atau masih rugi di saham. Gue sendiri menerapkan strategi dividen investing, tapi di online course nggak cuma belajar dividen investing, ada value investing juga. Karena dividen investing itu bagian dari value investing, dan ada bandarmologinya juga, karena gue seorang bandarian yang percaya bahwa harga saham diatur oleh bandar. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan. Tanya bro, ada 2 emiten BUMN, BMRI dan Pegas. BMRI harga bertumbuh tapi yield kecil. Pegas harga muter-muter di situ aja tapi yield 10% lebih. Menurut lo prospek yang mana? Thanks. BMRI dan Pegas sama-sama perusahaan bagus, layak invest lah. Kalau prospek dua-duanya juga bagus, sama-sama bertumbuh. Tapi kalau suruh beli yang mana, gue beli yang yieldnya lebih tinggi. Banyak.
Kalau selisih yield 1-2% aja gue beli BMRI. Tapi ini selisih yieldnya di atas 5%, jadi gue pilih Pegas. Alasannya pertama, dividen lebih mudah diprediksi. Tinggal lihat laporan keuangan, kita bisa kira-kira tahun depan naik apa turun dividennya. Kalau capital gain, kita nggak tahu naiknya berapa tiap tahun, guys. Yang kedua, kalau saham BMRI naik 10%, kita mau ngapain? Jual sebagian, hold, apa tambah muatan. Buat gue itu membingungkan. Kalau gue biasa patokan yield, jadi kalau harga saham naik kita tinggal lihat yieldnya berapa, masih sesuai nggak dengan harapan kita. Misal kita targetkan yield 10%, ya kita lihat di harga sekarang yieldnya berapa. Kalau di bawah 10% nggak usah beli lagi, cari saham lain. Terus jualnya kapan? Kalau yieldnya nggak bisa lo terima, misal lo mau hold kalau yield di atas 5%. Kalau harga naik dan pas kita hitung yieldnya turun di bawah 5%, ya kita jual. Atau kalau ternyata kinerja perusahaan jelek sehingga dividen yieldnya turun di bawah 5%, ya kita cut loss, gampang guys. Tapi itu gue ya guys, belum tentu keuntungan yang didapat lebih bagus dari hold BMRI. Kalau bisa holdnya, karena hold big bank kayak BCA, BRI, Mandiri itu susah guys. Jarang ada retail yang kuat hold saham-saham itu 10 tahun ke atas. Rata-rata mereka keluar masuk dan banyak yang malahan cut loss. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.